Itu hadis yang ke-16, al-jaza'u min jinsil amal. Man dara darallahu bih wa man syaqa syaqallahu alaih. Kemarin telah kita jelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan dua kaidah dari kaidah-kaidah dalam syariat ini. Kaidah yang pertama apa kemarin? Al-jaza' min jinsil amal fil khairi wasyarr. Sedangkan kaidah yang kedua adalah man'ud darari wal mudarati. Man'ud darari wal mudarati. La darar wala dirar. Yaitu larangan berbuat madarat untuk diri sendiri atau memudarati orang lain. Kemarin telah kita jelaskan contohnya, di antaranya adalah tadlis, ghish, kemudian menghitbah dari khidbah saudaranya, dan juga memadarati rekan kerjasamanya, ya, juga memadarati gharimnya, ya, memadarati gharimnya. Wa yadkhulu fi dzalik ya kemarin, ya. Dilanjutkan bacanya, Mas Ilham. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Itu kadzalika. Itu. Wa kadzalika ad-dararu. Wa kadzalika ad-dararu fil wasaya kama qala ta'ala min ba'di wasiyati yusa biha aw dain bi anna yakhus. Kalau setelahnya fi'il maka dibaca an. Bi an yakhussa ahadan waristahu ahada waristahu warasatihi bi aktsara mimma lahu aw yanqusa alwarisa aw yusiya ya, li ghairi warisihi biqasdi al-idrari bil warasati. Iya, syukran, barakallahu fiik. Kemudian masih menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darallahu bih. Ya, larangan dari berbuat madarat. Ya. Larangan dari berbuat madarat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya apa ya, ikhwah? Wa kadzalika ad-diraru. Kan dari la darar wala dirar. Wa kadzalika ad-diraru, demikian pula memadarati orang lain, dirar. Ya. Wa kadzalika ad-diraru, memadarati orang lain fil wasaya, dalam dalam wasiat. Ya, memadarati orang lain dalam wasiat. Ini terutama wasiat itu kan berkaitan ketika akan meninggal dunia. Apa ya ikhwah? Dalilnya mimba diwasiyati usabiha audain. Jadi pembagian warisan itu adalah setelah ditunaikannya wasiat atau hutang. Jadi sebelum harta peninggalan atau warisan itu dibagikan, maka terlebih dahulu
dibagikan atau ditunaikan wasiatnya. Yang mana wasiat ini maksimal berapa? Sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Dan wasiat ini nggak boleh untuk ahli waris. Anehnya umumnya masyarakat itu berwasiat kepada ahli waris, nggak boleh. Karena ahli waris itu mendapatkan jatah sesuai yang ada dalam dalil, gitu ya. Ya, kalau pengen seperti itu, pengen menentukan si A si B yang masih ahli waris, ya hibah gitu. Ya berikan sebelum meninggal dunia gitu. Maka fala wasiat ahli waris, nggak boleh berwasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat itu untuk selain ahli waris. Jadi selain ahli waris itu dapat bagian, tapi bukan bagian warisan, tapi wasiat gitu. Jadi rambu-rambu dalam wasiat itu apa? Nggak boleh lebih dari sepertiga. Nanti kasihin ahli waris, seperti ya habis nanti. Ya. Terus apa? Fala wasiat ahli waris, nggak boleh berwasiat untuk ahli waris. Kan sudah dapat bagian kan gitu ya. Nanti kalau dapat wasiat, imma dia dapat bagian lebih berkurang atau lebih kan gitu. Jadi mimba di wasiatin yusabiha audain. Ketika membagi warisan, itu yang pertama adalah ditunaikan wasiatnya terlebih dahulu sebelum dibagi. Dia mungkin wasiat nanti ketika meninggal, tolong ini untuk masjid atau untuk si fulan yang bukan ahli waris. Atau apa, hutang. Sebelum dibagi ke ahli waris, hutangnya dulu berapa? Ditunaikan. Ya, termasuk biaya proses penyelenggaraan jenazah, yaitu dari harta peninggalan si mayit, untuk gali kubur, untuk beli kain kafan, untuk beli peti mati, untuk apa lagi, tahlilan, yasinan. Iya. Enggak ya, tahlilan yasinan enggak perlu gitu kan. Apa? Kajang, buat kajang. Jangan tahlilan, jangan yasinan. Ya sekarang udah dapat musibah, sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Kan itu sampai ngutang-ngutang itu untuk acara-acara itu, sampai menghutang-hutang itu. Acara 7 harian, 40 harian. Bahkan sebagian daerah itu kalau ingin upacara ngaben, pembakaran mayat itu harus nunggu dulu, ngumpulkan uang. Biar bisa apa, upacara ngaben, pembakaran mayat tersebut. Nah gitu ya. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Iya, jadi ditunaikan wasiat ya, dan hutang si mayit, baru sisanya itu dibagi warisannya. Kalau pengen, sebagian orang tua itu terkadang pengen membagi, tak bagi sekarang daripada anak saya nanti rame ribut. Karena kan banyak ya, banyak kekerabatan itu jadi renggang gara-gara rebutan warisan, karena nggak paham syariat. Yang apa namanya, yang anak pertama pengen pokoknya jatahnya lebih. Karena apa? Karena merasa lebih tua. Atau yang merawat orang tuanya juga minta jatah lebih. Karena apa? Mau saya sih ngopeni apa? Orang tua. Ya. Kalau dulu bahkan ada seorang yang soleh itu malah apa? Malah rebutan apa? Merawat orang tua. Ya. Jatah warisan saya untuk kalian semua, wahai saudara-saudaraku, dengan syarat ibu ikut saya. Ya, saya rawat gitu. Nah, malah rebutan gitu ya. Jatah warisan saya silahkan untuk kalian semua, tapi dengan syarat orang tua saya yang merawat. Nah, sekarang enggak. Kamu aja. Bahkan dilempar-lempar. Ibu sebulan di rumah saya, terus sebulan lagi di rumah adik, sebulan di rumah kakak, terus setelah itu di panti jompo aja ya, biar nggak ngerepotkan. Ya gitu. Jadi mimbati wasiatin yusabiha audain. Gitu. Kemudian ada juga yang tanya masalah warisan tuh sampai ya pusing gitu.
Soalnya ahli waris kok dikasih wasiat gitu. Oh, dia sudah dapat jatah. Ya, fala wasiyata li waris. Nah, bagaimana wasiat yang memadoroti itu bagaimana? Bi an yakhussa, mengkhususkan ahada warasatihi, mengkhususkan salah satu dari ahli waris. Warasa itu apa? Jamak dari waris. Warasa adalah jamak dari apa? Dari waris. Nah, jadi kalau warasa itu jamak dari apa? Waris. Seperti hamalah, hamalatul Quran, jamak dari apa? Hamil. Kan gitu. Seperti saharoh, jamak dari apa? Sahir. Warosah waris, hamalah hamil, saharoh sahir. Fajarah apa? Ulaika humul kafaratul fajarah fajir. Kafarah kafir. Nah, kahana ya, atau kuhan bisa. Nah, bi an yahussa ahada warasatihi bi aksara mimma lahu. Dengan apa? Berwasiat mengkhususkan salah satu ahli waris dengan lebih banyak dari haknya. Lahu itu kan haknya. Bi aksara mimma lahu, dengan apa? Lebih banyak dari haknya. Nah, seseorang itu gimana ketika dalam pembagian warisan? Apakah dia tetap ingin membagi warisan secara syariat atau dibagi rata agar tidak timbul perselisihan, permusuhan? Gimana ya, Wah? Contohnya punya saudara kandung, semuanya saudari semua. Dan semuanya menghendaki, karena saudari-saudari ya, perempuan-perempuan semua menghendaki bagi rata. Nah, sedangkan kita, contoh ya, itu adalah laki-laki, kan dapat bagian berapa? 2. Gimana? Apakah ya sudah bagi rata aja, biar rukun, atau kita pengen pokoknya tetap syariat? Pilih mana Pak Sugeng? Syariat. Alasannya? Dapatnya untuk ibadah ya? Untuk umroh? Berdakwah ya? Ya. Kan gitu. Boleh nggak sih dibagi warisan itu menurut hukum manusia? Atau harus hukum syariat? Secara asal kalau seandainya ridho bagiannya ya. Tapi harus apa yang awal dulu ditentukan bagiannya, dijelas dulu nih secara syariat bagiannya ini segini. Ridho nggak dibagi rata gitu. Dan harus tahu bagian syariatnya tuh berapa dulu. Karena kadang ketika tahu bagian syariat secara banyak juga ya. Akhirnya berubah pikiran. Yang awalnya mau bagi rata ya, mau nggak apa-apa lah bagi rata. Kan gitu. Ternyata setelah dihitung secara syariat kok ya rugi banget emang gitu ya. Apa? Karena kan ada sistem namanya persamaan gender. Alasan mereka orang liberal sekarang yang kerja itu nggak hanya laki-laki, wanita pun kerja. Apa ya? Oh sudah lama ya. Gitu. Apa? Ya bagusnya ngaji semua, paham secara syar'i gitu ya. Hah? Iya. Iya bagusnya ngaji semua.
Apa? Ya, kalau pengen mahdi syariat ya nggak apa-apa gitu. Memang itu yang anu. Tapi terkadang kan kadang suatu pengen mengalah gitu loh. Pengen mengalah demi menjaga apa? Keutuhan persaudaraan gitu ya. Ya, hubungan. Nggak apa-apa, tapi harus tahu dulu jatahnya berapa kan gitu. Ketika secara syariat jatahnya berapa harus tahu. Ya kalau ridho enggak, ridho enggak. Kalau memaksa baru dosa. Dia kan enggak maksa, beda ya, beda ketika dia menawarkan terus dia ridho gitu loh. Kalau memaksa itu namanya terpaksa yang ngasih laki-laki itu. Kalau yang laki-laki ini terpaksa maka berdosa. Tapi kalau dia ridho enggak, kembali ke laki-laki. Nggak usah ngasih. Ya gitu. Ya. Iya. Yang orang tuanya, misalnya orang tuanya tinggal satu ya. Iya. Ya kalau dibagi sebelum meninggal namanya hibah. Jadi kalau dibagi sebelum meninggal namanya apa? Hibah. Cuma masalahnya kadang hibah itu menggantung gitu. Baginya kalau nanti sudah nggak ada, itu namanya wasiat juga kan gitu ya. Namanya wasiat gitu. Iya. Jelas. Lidzakari enggak harus lidzakari mislu haddil unsayain. Lidzakari untuk anak laki-laki, mislu haddil unsayain. Itu apa? Dapat 2 jatah. 2 jatah 2 bagian apa? 2 kali lipat anak perempuan gitu. Kalau seandainya satu bagian tanah sawah kan dibagi ya. Seandainya tanah sawah dibagi rata terus tanah pekarangan yang hanya untuk laki-laki itu bisa ya juga satu. Intinya berusaha seadil mungkin ya. Meskipun dalam kadang sesuatu susah. Ya, ketika sudah berusaha adil ya sudah langsung apa? As-sulh namanya. As-sulh itu damai. Damai itu saling merelakan, saling ridho, gitu. Namanya as-sulh. Itu boleh. Yang penting berusaha adil dulu, dibagi sesuai dengan syariat. Terus ada yang kelebihan atau ada yang kurang itu ya udah saya merelakan, itu juga saling merelakan gitu loh. Namanya as-sulh. Merelakan haknya. Damai. Saya dua satu laki-laki satu perempuan. Laki-laki itu nggak tahu syariat. Iya. Terus Yang perempuan itu yang pas-pas selangkan nggak? Sudah lewat. Yang pas-pas membagikan karunia dia siapa? Ketika sudah ngaji sebaiknya dikembalikan. Sudah tahu hukumnya itu loh ya. Ketika sudah ngaji ya dikembalikan. Karena kan dia mengambil yang bukan haknya. Kecuali kalau ridho loh ya. Dah ridho nggak usah kembalikan itu. Minta diridhokan itu saya. Iya, minta diridhokan. Ya. Apa? Dijual dulu kalau itu gimana caranya? Iya, dijual dulu biar pas gitu kan. Rumah dijual dulu, tanah dijual dulu. Ya meskipun terkadang orang tua enggak dijual gitu. Ini rumah bagian kamu, tanah ini bagian yang tanah yang sana bagian kamu gitu, biasa gitu ya. Itu hibah. Apalagi kalau sudah jadi langsung hibah dan langsung sertifikatnya udah langsung dibagi-bagi gitu. Suruh walian nama gitu.
Makanya di sini bi an yahussa ahada warasatihi bi aksara mimma lahu. Ini yang enggak boleh, ini wasiat yang memadharati itu apa? Wasiat yang memadharati ahli waris lainnya adalah mengkhususkan salah satu ahli waris dengan apa? Dengan lebih banyak dari haknya, dari jatahnya. Auyan kusal warisa. Auyan kusal warisa atau apa? Dia diberi wasiat yang lebih sedikit dari jatah apa? Ya, jatah warisannya. Ini mungkin anak ini jarang berkunjung ke orang tua, jarang jenguk gitu ya. Nah, akhirnya dikasih berjatah apa sedikit itu. Anyan kusal warisa. Au yusi li ghairi warisihi bi qasdil idrari bil warasa. Atau berwasiat kepada selain ahli waris. Memang secara asal itu wasiat itu untuk selain ahli waris gitu ya. Itu asal dari wasiat itu memang untuk selain ahli waris. Tapi kalau wasiat untuk selain ahli waris bi qasdil idrar, dengan apa? Maksud untuk memadharati bil warasah para ahli waris, maka hukumnya enggak boleh. Gitu. Jadi dia berwasiat untuk bermaksud memadharati para ahli waris enggak boleh. Seperti apa? Seperti suami, terkadang ada seorang suami ya. Suami ketika sedang sakaratul maut, istrinya nungguin dan dia nggak suka dengan istrinya. Maka apa? Istrinya ketika sakit parah, akhirnya dia apa? Menceraikan istrinya. Biar istrinya nggak dapat warisan. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Gitu. Ya. Dia bermaksud ya memadharati istrinya kan gitu. Nah, akhirnya dia apa? Iya, talaknya nggak sah. Jadi ketika suami sedang sakit parah, mau sakaratul maut kan gitu, dia mentalak istrinya. Karena dia nggak suka dengan istrinya gitu mungkin, ya, biar nggak dapat jatah warisan. Nah, ini. Jadi hukumnya itu termasuk apa namanya? Dalam kaidah fikih ya. Dalam kaidah fikih, man istajala qabla anihi qad ba'a bi hirmanihi gitu. Ya. Itu termasuk apa namanya? Masih dalam apa? Mendapatkan warisan dan talaknya tidak sah. Kalau anak dicerai kan nggak bisa ya. Hubungan anak dan orang tua itu kan nggak bakal pisah gitu. Ada nggak mantan anak? Nggak ada. Mantan anak nggak ada, mantan bapak, mantan ibu nggak ada. Adanya mantan istri, mantan suami, mantan menantu, mantan mertua. Gitu. Iya. Ini termasuk dalam apa? Ini. Nah ini contoh memadharati istri. Dibaca Bapak Bambang, contoh memadharati istri bagaimana? Bismillah wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa kadzalika la yahillu idraru az-zawji bi zawjatihi min wujuhi katsiratin imma an ya'dhulaha dhulman litaqtadi minhu aw yuraji'uha liqasdil idrari aw yamilu ila ihda zawjatihi milan yaduru bil ukhra wa yaj'aluha kal mu'alaqatin. Ya, syukran, barakallahu fiik. Wa kadzalika la yahillu, tidak halal, tidak boleh idraru zauji bi zaujatihi, tidak boleh suami itu memadharati, ya, berbuat madharat, memadharati istrinya. Ya.
Apakah kalau suami nikah lagi itu termasuk memudharati istrinya? Tergantung ya, tergantung. Kalau nggak adil berarti memudharati istrinya ya. Kalau adil memudharati istrinya juga ya. Karena jatahnya kan berkurang gitu ya. Jatah tinggalnya berkurang. Tapi uang belanja tetap nggak? Tetap ya. Cuma jatah tinggalnya berkurang. Ya. Jatah pergi barangnya juga berkurang. Karena dulu Rasulullah itu ketika mau safar itu kan mengundi di antara para istri beliau, diundi. Siapa yang namanya keluar itu yang diajak safar. Bagaimana bentuk suami itu memadharati istrinya? Min wujuhin kasiratin, bentuknya banyak. Imma aya'dilaha dzulman litaftadiya minhu. Ya, bisa dengan apa? Dengan adl. Adl itu apa? Menggantungnya. Bukan menggantung di atas tali itu ya. Aya'dilaha dzulman. Jadi berbuat adil karena zalim. Adil itu maksudnya apa? Adil itu maksudnya adalah tidak diberi nafkah, tidak dicerai, tidak diberi nafkah dan tidak dicerai. Jadi tidak dicampuri, tidak diberi nafkah dan juga tidak dicerai. Kan menggantung. Jadi fatadaruha kal mu'allaqah. Menggantung ini posisinya. Ya gitu kan. Jadi dia suami enggak menunaikan kewajibannya, enggak kasih nafkah lahiriah atau nafkah batiniah. Dan enggak dicerai juga. Ini dzulman karena dia dolim. Litaftadiya minhu, yang apa agar apa? Agar istri itu memberikan fidyah, memberikan tebusan. Maksudnya apa? Ini biasanya suami itu mengapa kok melakukan adl? Adl itu apa namanya? Membiarkan istri menggantung, jadi enggak diberi nafkah lahiriah, batiniah dan juga apa? Dan tidak dicerai. Ternyata tujuannya adalah agar istri menebus. Maksudnya apa? Agar istri itu mengajukan khulu. Agar istri mengajukan khulu. Karena kalau khulu itu konsekuensinya adalah istri mengembalikan mahar. Dan khulu itu nanti iddahnya cuma sekali haid saja. Beda kan kalau yang talak itu dari apa? Dari suami ya. Dari suami itu apa? Salah satu quru wal matalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru ya. Jadi nunggu 3 kali haid. Ya. 3 kali haid. Tapi kalau khulu berapa? 1 kali haid. Kalau yang mentalak suami kan ada rujuk ya. Kalau khulu ada rujuknya enggak? Enggak ada. Adanya apa? Aqdun jadid, nikahun jadid. Adanya adalah akad baru gitu, nikah baru. Tapi kalau si istri mengajukan khulu itu ya, boleh enggak nikah lagi? Boleh ya, tapi aqdun jadid, enggak ada rujuk. Itu khulu. Jadi kalau ada seorang istri yang minta khulu ya, mengajukan gugatan cerai kepada suami, maka antum ya ikhwah cuma tinggal nunggu sekali haid. Dan bisa apa? Bisa maju gitu. Bisa maju. Bisa maju. Gitu ya. Bapak Bambang ya. 1 kali haid. Dan ya tadi 1 kali haid. Boleh dinikahi oleh anak itu 1 kali haid. Ya, dan enggak ada rujuk tapi apa? Nikah jadid. Karena khulu itu bukan talak, bukan fasakh, ya khulu sendiri itu. Ya kalau iddahnya lama itu adalah ketika hamil baru 1 bulan. Maka iddahnya ya sampai 9 bulan nanti. Ya 9 bulan baru boleh dinikahi. Atau ketika apa? Suami wafat arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari.
Boleh apa? Boleh dinikahi kalau 4 bulan 10 hari. Tapi boleh juga apa? Enggak menghitbah, cuma sekedar memberikan sinyal gitu. Mungkin 3 bulan itu ya, 3 bulan berikan sinyal. Sinyal mau menghitbah, kalau sudah apa? Sudah selesai. Gitu ya. Kode kasih kode. Nah. Cerai kok bisa dinikah lagi? Apa? Semua mau bercerai itu masih bisa dinikah lagi sama istrinya. Bercerai? Sudah bercerai itu nikah lagi itu mau bisa. Kalau masih dalam masa iddah, maka tidak perlu nikah lagi, tapi cukup rujuk. Dah, kumpul rujuk. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka harus akdun jadid, akad baru. Iya, akad baru. Kalau sudah apa? Sudah melampaui masa iddah. Nikah sama orang lain dulu, Ustaz? Hah? Enggak nikah sama orang lain dulu? Enggak. Kalau nikah sama orang lain itu ketika talak 3. Ketika talak 3, maknanya sudah mentalak 3 kali, maka nggak bisa balik. Nggak bisa balik selamanya. Kecuali apa? Kecuali nikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki ini harus berhubungan suami istri. Terus setelah berhubungan suami istri dia cerai. Dia cerai agar bisa kembali ke suami yang pertama. Tapi kalau akal-akalan gitu sekongkol nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Kamu tolong nikah istri saya, terus kamu berhubungan, terus nanti kamu cerai agar saya kembali. Itu nggak boleh. Namanya tahlil, nikah tahlil ya. Namanya itu adalah apa namanya? Rekayasa. Korban sinetron. Ya Mas Idat? Yang tadi yang hulu juga Kalau hulu enggak. Hulu iya, nggak bisa ya. Hulu itu dia tidak ada masa rujuk, adanya akdun jadid baru. Akdun jadid. Ya, masa iddahnya itu hanya apa? Untuk orang lain ketika mau nikah gitu. Nah. Itu enggak dijeda sama nikah orang lain dulu enggak, Ustaz? Yang khulu tadi. Khulu enggak? Langsung nikah. Iya, nikah jadid. Apa? Batasi maksudnya? Ya sebagian ulama, nah ketika khulu terus nikah lagi, ketika nikah baru, apakah khulu ini dianggap talak atau dianggap fasakh? Fasakh itu pembatalan. Maka para ulama menjelaskan ya khulu itu bukan talak, bukan fasakh gitu ya. Jadi yang kemarin pisah itu nggak dianggap talak gitu, nggak dianggap apa? Talak. Jadi masih aman kalau pengen mentalak 2 kali lagi gitu. Masih aman. Tapi kalau sebenarnya seru kalau sudah sampai masalah fikih nikah, terutama fikih nikah, fikih talak dan fikih rujuk itu penting. Karena sekarang banyak yang banyak sekali angka perceraian gitu. Banyak sekali. Yang lebih parah itu kalau menurut hukum di negara kita, hukum kompilasi Islam di pengadilan agama itu apa? Pengadilan menyatakan talak itu hanya sah ketika diucapkan di hadapan hakim. Jadi ketika suami mentalak istrinya 1000 kali di rumah, dianggap tidak sah gitu. Padahal syariat itu nggak mensyaratkan di hadapan hakim. Baru ketika di hadapan hakim suami melafadzkan kata cerai talak, ini baru dianggap menurut hukum positif, hukum normatif negara kita. Jadi dianggap 1 kali. 1 kali. Ini bahaya sekali. Secara agama bukan istri. Bahaya sekali. Padahal sudah mentalak 3 kali gitu ya, 3 kali pengadilan baru menganggap 1. Padahal sudah nggak halal lagi ya, tapi pengadilan mengatakan masih halal itu. Ini termasuk pendapatnya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah itu ternyata juga sama dengan pendapatnya itu pengadilan agama. Alasan mereka itu dengan dalil maslahah mursalah.
untuk menekan angka perceraian gitu. Tapi kan akibatnya fatal itu loh. Ketika sudah talak 3 kali masa nggak dianggap itu ya, nggak dianggap. Karena memang sifatnya pengadilan agama itu untuk mediasi, gimana bisa damai, gimana nggak jadi cerai gitu. Ya. Ini jadi litaftadiya minhu. Seperti kisahnya Barirah ya, kenal ya Barirah, kisahnya Barirah. Ketika Barirah itu sudah dimerdekakan dan suaminya masih budak kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya khulu itu, minta khulu. Khulu itu alasannya nanti kalau dia khawatir enggak berbakti kepada suaminya gitu. Jadi ada khulu yang di situ diperbolehkan memang karena udah nggak mampu untuk melayani suaminya itu, khawatir nanti durhaka kepada suaminya. Itu ya kemarin maharnya apa? Kebun. Wah sudah suruh kembalikan kebun kan gitu, kebunnya. Makanya kalau bisa, seandainya bisa, seorang laki-laki itu kalau mampu lah ya, ketika mampu itu maharnya yang mahal sekalian gitu, yang banyak sekalian, biar istri nggak minta khulu gitu. Kalau mau khulu ngajukan gugatan cerai mikir-mikir itu loh. Mikir-mikir kamu mengembalikan 1 miliar, mampu nggak gitu. Tapi biasanya bukan istri yang minta khulu itu ya, suami yang malah menceraikan. Au yuraji'aha liqasdil idrar, atau apa? Atau suami rujuk dengan istri dengan maksud untuk memadharati. Jadi ada yang saya tak rujuk dengan istri biar nanti saya bisa pukuli di rumah gitu. Bisa saya jadikan pembantu di rumah. Bisa kalau bahasa lebihannya kan, bahasa kejamnya kan saya jadikan dia babu saja kan gitu. Ini rujuk tapi dengan halan, dengan maksud apa? Iya, disia-sia atau memadharati. Aw yamila ila ihda zaujatihi mailan yadhuru bil ukhra. Atau suami itu lebih cenderung kepada salah satu dari kedua istrinya, ihda zaujataihi. Zaujataihi dengan kecenderungan yang memadharati istri yang lain. Ini biasanya apa? Biasanya suami itu apa? Lebih condong ke istri muda. Istri muda daripada istri tua. Dengan kecondongan yang itu memadharati istri yang lain. Itu enggak boleh. Gitu. Ya, ini enggak tahu ya apa kita belum praktek gitu ya. Jadi nggak tahu apakah karakter suami itu ketika poligami apakah lebih sayang dengan istri kedua atau istri pertama? Secara logika? Oh gitu, secara logika ya. Analisis yang sangat kuat. Iya benar Pak Bambang ya, setuju? Dan urusan cinta itu kan enggak memang apa? Walan tastati'u an ta'dilu walau harstum. Ya enggak mampu adil, enggak mampu dibagi rata itu memang urusan cinta. Enggak bisa itu. Adil dalam mencintai istri itu mustahil. Enggak bisa gitu. Enggak bisa. Tapi ya jangan kebangetan kan. Nah ini kan enggak kecondongan. Tapi kalau kecondongannya sampai memadharati, nah ini. Ya, tapi kalau Rasulullah SAW itu Masya Allah betapa kecintaan beliau pada istri pertama Khadijah. Sampai Aisyah aja cemburu kan gitu. Cemburu. Ya. Jadi jangan sampai apa ini ya.
falatamilu, ini kan mailan yadurul ukhra. Jangan kecenderungannya kepada, ada yang menamakan istilah mbok nom itu ya. Nah, mbok nom daripada mbok tua kan gitu. Iya kalau di WA itu kan kadang mbok nom mbok tua kan gitu. Wa yaj'aluha kal mu'allaqah. Jadi tergantung apa namanya, menggantung posisinya. Adanya menggantung. Ini contoh apa? Contoh yang memadharati istri, enggak boleh ya. Dilanjutkan Bapak Nur Khalis. Wa min dzalika qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa min dzalika al haifu fil ahkami wa syahadati wal kismati wa ghairiha ala ahadi syahsyaini. Iya. Syahsyaini lin naf'il akhiri. Fa kullu hadha dakhala fil madharati wa fa'iluhu mustahiqun lil uqubati wa ayyadarallaha bihi. Yudarullahu bihi. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Wa min dzalika, termasuk apa? Termasuk bentuk memadharati adalah apa? Al-haifu. Al-haif itu adalah ya sewenang-wenang, bersewenang-wenang atau tidak adil. Ya, zalim. Fil ahkami, dalam hukum-hukum. Jadi dalam menghukumi itu enggak adil, sewenang-wenang. Ya, terutama ini hakim. Hakim itu kan hakim itu memang terbuka dunia itu untuknya. Hakim. Ya, karena banyak hakim-hakim itu yang diriswah, disogok, disuap. Ya, maka kalau pengen kaya jadilah hakim. Jangan jadi dosen. Kan gitu. Terutama kalau jurusan ahwal syahsiyah gitu kan ada yang jadi dosen, ada yang jadi hakim. Kalau pengen jadi kaya, jadilah hakim. Tapi apa? Tapi hakim itu 3 dari hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Berat gitu, berat. Ya, setiap memutuskan perkara kan ada yang apa? Ada yang main apa? Iya, main suap, main uang kan gitu. Ya. Maka berat ujian hakim itu, sangat berat untuk adil. Terutama kalau hakim-hakim dalam masalah menghukumi artis-artis itu lebih berat lagi itu. Nah, karena besar suapnya. Kayak dulu pernah kasus apa? Kasus yang menabrak di Solo itu loh. Pengusaha nabrak itu kan. Itu masa cuma di penjara 6 bulan. Padahal membunuh. Sengaja menabrak. Yang bos pabrik cat gitu. Ya, ingat ya? Nah. Tapi ternyata keluarga korban itu dikasih 1 miliar memang sebagai ganti rugi gitu. Itu hukum bisa dibeli. Gak tahu hakimnya ya. Wasyahadat, dan juga apa? Zalim. Jadi tidak adil dalam memberikan persaksian. Jadi ya bersaksi palsu itu memadharati orang lain juga. Bersaksi
Kalau dalam persidangan itu kan ada saksi juga kan, ada saksi ahli, ada saksi kejadian. Wal qismati atau apa? Tidak adil dalam pembagian. Wa ghairiha ala ahadi syakhsaini, dan selainnya ya. Jadi enggak adil ya. Ala ahadi syakhsaini, kepada salah satu dari dua orang, itu enggak adil. Linaf'il akhari, untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Faqulu hada dakhilun fil mudharati, maka ini masuk dalam bentuk apa? Memudharati orang lain, mudharah. Wa fa'iluhu mustahiqun lil uqubah, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Wa an yudharallahu bihi, dan Allah akan apa? Akan membalasnya. Membalas apa? Membalas perilaku memadharati tadi. Nih. Wa asyaddu min dalika, dan lebih parah dari hal tersebut adalah al-waqi'atu, ya, sebuah kejadian atau peristiwa finnas, pada manusia, indal wulati wal umara, itu apa? Di hadapan waliul amri ya, ala umara, para pemimpin, para penguasa, para wali. Yang tujuannya apa? Liyughriyahum, itu dari apa? Dari aghra, menghasut, menggoda, membujuk, itu ya aghra. Menghasut mereka, para pemimpin, bi uqubatihi, agar apa? Agar para pemimpin penguasa itu melakukan hukuman apa? Mengeksekusi hukuman. Jadi ada yang laporan membujuk apa? Membujuk pemerintah penguasa untuk agar menghukum orang lain, mengiqab orang lain. Au akhdhi malihi, atau tujuannya untuk apa? Mengambil hartanya. Au mana'ahu min haqqin huwa lahu, atau mencegahnya apa? Mencegah dari apa? Dari memperoleh hak yang itu miliknya. Fa inna man amila hadzal amala, maka barang siapa yang beramal dengan amalan ini, fa innahu baghin, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Baghin. Falyatawaqqa il uqubatal ajilata wal ajilah. Maka apa ihwa? Falyatawaqqa al uqubah. Maka siaplah ya dia itu untuk mendapatkan hukuman yang segera ataupun apa yang akan datang. Tawaqqa itu maknanya adalah tawaqqa yang akan datang. Berarti apa? Prospek dihukum itu ya namanya ya. Nah, potensi dihukum. Atau berpeluang ya untuk dihukum. Wa min hada, oleh karena itu dari hal ini naha sallallahu an yurada mumridun ala
musihin lima fidzalika minad dharar. Oleh karena itu apa? Nabi melarang unta yang sakit dicampur unta yang sehat. Nggak boleh dicampur. Yang sakit itu nggak boleh dicampur dengan yang sehat, baik itu hewan maupun manusia. Berarti isolasi itu ya sudah ada dalam syariat kita. Itu ada apa? Isolasi. Terutama penyakit-penyakit menular. Nggak boleh dicampur yang sakit dengan yang sehat. Karena apa? Bermadharat, memadharati apa? Yang sehat. Meskipun la adwa wala tiyarata wala sofara, la adwa tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Menular dengan sendirinya. Itu enggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua itu atas takdir Allah gitu. Jadi bisa dijamakkan antara dua hadis. Satu hadis mengatakan tidak ada penyakit menular, sehingga kekendelen gitu ya, terlalu berani dia. Enggak apa namanya, enggak jaga jarak, enggak lain-lain, akhirnya ketularan gitu. Nah, terus yang satu mungkin terlalu keweden. Nah, beda ya antara kekendelen dengan keweden. Ada yang terlalu berani dan ada yang benar-benar ketakutan. Maka sikap pertengahan, ya pertengahan ya penting dia juga menjaga dan tawakal kan gitu. Tawakal. Yang nggak mau harus dirawat gitu ya. Masa enggak dirawat itu? Itu. Jadi menggabungkan antara dua hadis. Wa kadzalika naha 'anil jatma wa nahwahum an mukhalatatin nas. Nah, demikian juga Nabi melarang dari penyakit apa? Lepra. Atau penyakit Corona masih ada enggak? Masih ya? Masih mengancam juga. Judam, ya. Jadi bercampur dengan manusia. Wa hada wa ghairu dakhilan fi qoulihi ta'ala, ini dan selainnya itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina. Ini enggak boleh menyakiti orang mukmin. Nah ini. Wa naha an tarwi'il muslimi, enggak boleh menakut-nakuti seorang muslim. Ini ya larangan apa? Ngeprank. Nah, sekarang banyak ngeprank pembawa maut, pembawa bencana. Walau ala wajhi mizah, meskipun apa? Niatnya itu bercanda. Kemarin ada yang bercanda itu keterlaluan loh. Jadi dihubung-hubungkan di dekat kolam renang, dihubung-hubungkan. Setelah itu apa? Dicelupkan. Nah, akhirnya apa? Ketika dicelupkan itu kan kayak kocel-kocel kayak ayam kecemplung gitu kan ya. Akhirnya langsung hilang gitu. Hilang. Wong orang yang dalam kondisi normal itu dicemplungkan aja udah gitu enggak kelawan ya, apalagi ini apa? Dalam keadaan diputar-putar gitu. Akhirnya kok dicari kemana-mana hilang gitu. Ketika dicemplungkan langsung nyelorot gitu ya, nyelorot jauh langsung ke dalam gitu. Kira-kira meninggal enggak? Berapa menit itu enggak, pada panik. Nah teman-temannya yang muter-muter itu sampai khawatir itu ya, di mana ini? Akhirnya pada terjun semua nyari gitu. Ini namanya apa? Bercanda yang keterlaluan. Ada yang juga bercanda didorong gitu, ternyata nggak bisa renang, kan gitu. Tarwih nggak boleh ngeprank ya, tarwih. Nah, karena ada ngeprank itu ulang tahun yang apa? Malah meninggalkan gitu ya. Pernah ada anak yang ngeprank ibunya, meninggal dua-duanya. Iya, ngeprank itu. Ketika kan dia kuliah di luar negeri gitu loh, ngeprank ibunya
Dia mengatakan anak ibu kecelakaan meninggal kan gitu. Dia pengen surprise gitu loh, pengen datang-datang ketika dikabari kecelakaan kan dia pengen langsung tok. Terus surprise kan gitu. Ternyata ketika dikabari ibunya jatuh meninggal. Terus anaknya giliran ditelepon, ibu meninggal jatuh itu. Anaknya terus terburu-buru juga. Akhirnya kecelakaan beneran. Akhirnya juga meninggal. Wa min hada as-sukhriyatu bil khalqi wal istihza'u bihim. Dan apa yang ini termasuk mengolok-olok manusia, mengejek mereka. Wal waqi'atu fi a'radihim. Ya, menodai kehormatan mereka, mencoreng kehormatan mereka. Wa tahrisu bainahum. Tahrisu bainahum itu apa? Mengadu domba. Tahrish bainahum. Faqulhu dakhilan fil mudarati. Maka semua ini masuk dalam bab apa? Merugikan ya, mudarati, dan juga musyaqati al-mujib lil uqubah. Jadi menyusahkan. Jadi tahris itu ya apa tadi? Iya, adu domba atau memprovokasi. Provokasi. Memadarati dan menyusahkan yang menghantarkan pada hukuman. Wa kama yadullul hadisu bimantuqihi, sebagaimana hadis menunjukkan secara mantuk. Mantuk itu adalah secara makna tersurat. Apa beda antara mantuk dengan mafhum? Mantuk itu makna tersurat, mafhum makna tersirat. Yang bisa langsung dipahami ini apa? Tersurat. Nah, itu mantuk. Mantuk itu tersurat. Kalau mafhum makna tersirat. Harus berpikir dulu. Anna man dara wa syaqa, ini secara mantuknya, secara makna tersuratnya adalah barang siapa yang berbuat madarat atau menyusahkan, darallahu wa syaqa alaihi, Allah akan memadaratinya dan akan menyusahkannya. Fa inna mafhumahu yadullu ala, nah ini makna tersiratnya sekarang. Makna tersirat mafhumnya menunjukkan bahwasanya apa? Anna man azala ad-darara wal masyaqqata 'anil muslimi, barang siapa yang menghilangkan madarat atau kesusahan dari seorang muslim, fa innallaha yajlibu lahul khaira, maka Allah akan mendatangkan baginya kebaikan. Wa yadfa'u anhu ad-darara wal masyaqq, dan apa? Allah akan menghilangkan madarat, ya, akan menolak madarat dan kesusahan darinya. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Al-jaza' min jinsil amal kan? Sawa'un kana muta'alliqan bi nafsihi aw bi ghairihi, sama saja apakah berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Ya, ini ikhwah penting sekali ya. Hadis man darallahu bi wa man syaqa syaqallahu alaihi. Barang siapa yang memudarati, bermudarat, Allah akan memudaratinya. Dan barang siapa yang menyusahkan, Allah akan menyusahkannya. Hadis yang berikutnya adalah tentang takwa. Insya Allah sudah hafal semua ya. Karena ittaqillah haitsu ma kunta ini ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Iya. Tapi ya, sampai sini materi kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok sore.